Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis kedua diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Ini yang terkenal dengan hadis Jibril, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai diri menjadi seorang laki-laki yang tampan. Kemudian beliau bertanya tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Satu catatan yang penting di dalam kitab Nubdha As-Suhra li Ma'rifati Rukni Rabi' min Arkaniddin, karya dari Habib Abu Bakar Al-Adni Ali Al-Masyhur, beliau menelaah hadis ini bukan dari sisi akidah, syariah maupun akhlak, bukan membahasnya dari segi iman, Islam maupun ihsan. Justru perhatian beliau adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang ada di sini ada dua yang dikutip oleh Rasulullah, yaitu bahwasanya akan ada angtalidal amatu rabbataha, akan ada budak-budak wanita yang justru akan melahirkan tuan-tuannya. Lalu ada orang-orang yang semula itu miskin, tiba-tiba mampu membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi. Dari sini Habib Al-Adni membuat satu konsep yang disebut dengan fikih tahawulat, yaitu fikih tentang persiapan diri kita di tengah tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil ini secara umum ada dua, berdasarkan pemahaman dari dua teks tersebut. Pertama adalah akan ada kegoyahan dari segi ilmu dan akidah. Saat ini bisa kita pahami banyak sekali di kontradiksi-kontradiksi terkait masalah keilmuan, yang di sini kita butuh kemantapan. Butuh kemantapan mana ilmu yang benar-benar akurat, mana yang tidak. Karena di zaman media sosial, semua orang bisa berpendapat, sehingga seakan-akan orang yang baru belajar ilmu agama 1 tahun, dia sudah bisa menilai orang yang belajar ilmu agama puluhan tahun dan merasa dia lebih benar daripada yang sudah lama terkait agama. Oleh karena itu, di sini penting bagi kita untuk menjaga diri, bagaimana caranya agar tidak sampai terjerumus di dalam kegoncangan ilmu maupun iman. Terkait iman juga banyak sekali godaan-godaan zaman sekarang yang membuat orang imannya bisa terlepas. Di sisi lain, ada juga kegoncangan-kegoncangan menyangkut masalah sosial, masalah budaya, maupun masalah ekonomi. Yang paling jelas adalah zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengalami kemiskinan. Dan seringkali kemiskinan itu bukan sekedar kemiskinan yang bersifat kultural, yang karena akibat kultur dari pribadi seseorang. Kadang kemiskinan juga diakibatkan faktor struktural. Meskipun orang sudah kerja keras, ternyata karena sistem perekonomian yang tidak mendukung, mengakibatkan orang yang sudah bekerja keras seperti para petani, sudah bekerja keras mulai pagi sampai siang, akan tetapi penghasilannya masih minim karena memang tidak didukung dengan sistem pemerintahan, sistem perekonomian yang bagus. Ini contoh orang-orang yang miskin secara struktural. Di sisi lain, ada kelompok yang mereka itu memiliki harta yang berlebih. Harta yang berlebih ini diperoleh dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang ilegal, dan mereka menampilkan gaya hidup hedonis, foya-foya dan sebagainya, sehingga dengan demikian terjadi sebuah paradoks. Di satu sisi banyak orang yang terpuruk di jurang kemiskinan, dan pada saat yang lain ada sebagian kecil masyarakat yang mereka mendominasi perekonomian, sekalipun perekonomiannya bukan lewat jalur yang halal, melainkan jalur yang haram. Maka pada hadis ini
alternatif solusi yang ditawarkan adalah bagaimana iman, Islam, dan ihsan itu kita terapkan di dalam mengantisipasi dan juga memberikan solusi terhadap masalah ini. Misalnya, dari segi syariah, adanya puasa itu disebut dengan syahrul muwasah, yaitu bulan toleransi, bulan empati. Dengan seseorang merasakan pernah lapar, dia punya kepedulian terhadap orang-orang miskin atau orang-orang yang punya kebutuhan ekonomi. Di sisi lain, orang yang kaya, sekalipun dia mampu membeli menu buka puasa yang mewah, mampu membeli menu sahur yang mewah, ketika ingat sebuah kalam hikmah dalam Islam, yaitu ni'mal udum al-ju', sebaik-baik lauk adalah lapar. Ketika seseorang yakin bahwa sebaik-baik lauk adalah lapar, dia tidak akan memfokuskan waktu, menghabiskan waktu di dapur, tidak menghabiskan waktu untuk cari menu buka maupun menu sahur, karena fokusnya untuk ibadah, bukan untuk foya-foya sekalipun atas nama buka puasa maupun sahur. Maka di sini syariat puasa ini bisa mengerem keinginan orang-orang kaya yang ingin foya-foya, dan pada saat yang sama menumbuhkan kepedulian kepada orang-orang miskin yang mereka membutuhkan. Adapun menyangkut ihsan, ihsan itu kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Ihsan itu seperti walillahil matsalul a'la, yaitu seperti apabila kita memperlakukan seorang bayi. Apabila kita memperlakukan bayi, sikap kita itu menyesuaikan sama bayi tersebut. Ketika dia sakit, maka kita obati. Ketika dia lapar, diberi makanan. Ketika dia itu butuh buang air, kita rawat. Sebagaimana ihsan kepada Allah juga demikian. Apa yang dikehendaki oleh Allah di bulan Ramadan, kita ibadah sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya contoh sederhana, apabila buka puasa, dalam hadis dikatakan kita disuruh memilih kurma muda atau rutop. Tapi kalau untuk sahur, kita justru disuruh memilih kurma kering atau tamar. Apabila kita mengusahakan untuk buka puasa menggunakan rutop, ini merupakan sebuah upaya bahwa kita melakukan sesuatu itu demi ihsan, yaitu menyesuaikan diri dengan keinginan atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian halnya dengan Rasulullah. Walhasil, dengan kita memperkuat iman, memperkuat Islam, dan memperkuat ihsan, semoga di tengah kegoncangan zaman, baik menyangkut ilmu, menyangkut akidah, ekonomi, sosial, dan sebagainya, kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan panduan agar kita bisa selamat pada masa yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini. Semoga ada manfaatnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.